Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu PowerPoint tentang evaluasi pagelaran seni tari. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dr. yang ini nomor absen 17. Dan teman saya Muhammad Alwan, absen 26. Saya Nova Yunita, nomor absen 24. Saya Aiden Ferdinand, nomor absen 1. ya, untuk mempercepat waktu, mari kita langsung saja ke materinya. Cekidot. Ya, untuk presentasi pada kelompok kami yang akan dibahas yaitu yang pertama ada evaluasi rancangan materi pagelaran tari. Yang kedua yaitu membahas tentang membuat deskripsi karya tari. Yang ketiga ada evaluasi tugas dan tanggung jawab bidang. Selanjutnya, yang pertama evaluasi rancangan materi pagelaran tari. Evaluasi rancangan materi pagelaran tari adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi dan menyusun materi agar tidak monoton dan memiliki dinamika penyajian dalam pertunjukannya. Aspek yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun materi pagelaran yaitu dari segi kualitas dan kuantitas penyajian. Yang pertama, jumlah pemain tari. 2. Penggunaan properti tari. 3. Penyajian gerak secara keseluruhan. 4. Jenis penyajian. 5. Unsur musik dan pengiring. 6. Rias dan busana. 7. Keunikan dan daya tarik nilai seni yang dimunculkan. Selanjutnya ada penyajian tari berdasarkan kelompok dan jenis penyajiannya. Yang pertama ada tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang ditampilkan oleh seorang penari. Selain itu, tari tunggal juga bisa dibawakan oleh beberapa penari secara bergantian, sehingga jumlah penari di atas panggung tetap satu orang saja. Yang kedua ada tari pasangan. Adalah sebuah tarian yang ditampilkan secara berpasangan, baik berlawanan maupun sesama jenis. 3. Ada tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang diberagakan oleh diberagakan oleh lebih dari 2 orang. Yang ketiga adalah penyajian tari berdasarkan asal daerah penciptanya. Yang pertama adalah tari daerah. Tari daerah setempat adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-menurun di satu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan falsafah, budaya, dan kearifan lokal setempat di mana tarian tersebut berkembang. Yang kedua ada tari daerah Nusantara, adalah tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Umumnya tari Nusantara sering dipentaskan di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Yang ketiga ada tari mancanegara. Tari mancanegara adalah suatu jenis tarian yang dimana pada dasarnya tari ini sebagai bentuk peranan dari tari adat yang berasal dari berbagai daerah yang ada di dunia. Tentunya dengan ciri khas masing-masing yang akan menggambarkan suatu peristiwa kejadian adat budaya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada penyajian tari berdasarkan penyajian koreografinya. Yang pertama tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang tumbuh di kalangan rakyat beragam tarian rakyat menurut letak geografisnya, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dinamika tariannya. Yang kedua adalah suatu tarian yang diciptakan oleh manusia yang tidak terikat pada aturan dari daerah vokal dan daerah tari kreasi tradisional. Yang ketiga, tari kontemporer adalah jenis tari yang terpengaruh oleh dampak dari modernisasi dan memiliki sifat bebas maupun tidak terikat oleh ketentuan gerak seperti tari tradisional pada umumnya. Manfaat evaluasi tari yaitu sebagai proses pengukur dan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program
berikutnya. Fungsi evaluasi dalam perencanaan pagelaran tari yaitu mengukur dan menilai sampai mana persiapan yang telah dirancang, sehingga apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dapat diperbaiki sebelum pagelaran tari dilaksanakan. Lalu yang kedua ada materi membuat deskripsi karya tari. Kegiatan deskripsi karya tari adalah salah satu bentuk kegiatan menghargai karya tari yang paling sederhana dan tidak akan memakan biaya yang relatif besar. Bentuk-bentuk deskripsinya itu ada masalah gerak, yang kedua busana, ketiga rias, keempat musik iringan, kelima tata cahaya, keenam tata panggung, ketujuh tata dekorasi, dan kedelapan tata pengeras suara. Dalam membuat karya tari, perlu waktu proses yang cukup lama dan memerlukan energi, tenaga, pikiran, perbuatan, biaya proses kegiatan. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat menghargai suatu karya seni tari dengan pendokumentasian. Kegiatan pendokumentasian karya tari adalah bentuk mengarsipkan data karya tari agar tidak mudah hilang dan lupa karena persoalan waktu. Media dokumentasi dapat berupa dokumentasi audio atau kaset, visual atau foto, audio visual atau video, dan dokumentasi pencatatan karya tari atau deskripsi karya tari. Ketiga ada materi evaluasi tugas dan tanggung jawab bidang panitia pagelaran. Evaluasi tugas dan tanggung jawab bidang panitia pagelaran perlu dilakukan dalam sebuah proses produksi karya tari. Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan setiap bidang dalam suatu acara pagelaran tari. Kegiatan evaluasi memiliki makna sama dengan kegiatan koordinasi antar bidang dalam struktur organisasi kegiatan pagelaran tari. Kegiatan pagelaran tari dapat terbagi menjadi 3 kelompok. 3 diantaranya ada kelompok tim produksi, tim house manager, dan kelompok tim artistik. Yang pertama ada tim produksi. Tugas dan tanggung jawab tim produksi lebih difokuskan pada persoalan mengurus segala administrasi, rancangan dan pembuatan surat menyurat, rancangan dan pembuatan anggaran biaya kegiatan, rancangan dan pembuatan publikasi atau pembuatan baliho, spanduk, flag, undangan, sertifikat, informasi kegiatan ke media massa, koran, radio, televisi, dan lain-lain, dan mendokumentasikan kegiatan serta berpikir untuk mencari dana sponsor kegiatan. Yang selanjutnya ada tim house manager. Tugas dan tanggung jawab tim house manager lebih difokuskan mengurus persoalan keamanan kegiatan pagelaran tari, mengurus akomodasi pemain dan pendukung lainnya, mengurus kebutuhan konsumsi latihan dan pelaksanaan pagelaran tari, mengurus masalah transportasi yang dibutuhkan atau transportasi pemain, kru dan angkutan barang artistik pertunjukan, serta mengurus masalah pertunjukan yang sesuai dengan tema karya yang akan dipublikasikan. Selanjutnya ada tim artistik. Tugas dan tanggung jawab tim artistik lebih difokuskan pada rancangan dan pembuatan materi pagelaran tari serta unsur-unsur pertunjukan lainnya. Selain itu, tim artistik juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengkondisikan agar kegiatan pagelaran tari berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk itu, dalam beberapa bidang diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda seperti sutradara atau koreografer lebih dikonsentrasikan pada rancangan video dan materi garapan tari yang akan ditampilkan. Pimpinan artistik membantu sutradara dan koreografer untuk menerjemahkannya dalam bahasa benda atau perupaan atau rancangan pemuatan properti, setting, dan dekorasi panggung, serta menjadi leader dari penata panggung dan penata artistik lainnya. Selain bidang tersebut, terdapat bidang lainnya di bawah kelompok kerja tim artistik, yaitu penataan cahaya, penataan busana tari, penataan rias, penataan musik, dan penataan suara. Sebagai jenderal pertunjukannya, tugas dan tanggung jawab seorang stage manager yang harus bertanggung jawab khususnya terkait dengan rancangan dan membuat pertunjukan tari berjalan dengan baik dan sukses. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Tahun 4 disiram santan, 4 kula sedaya nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.